Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadrat abai wa ummahati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa likulli wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ila ihsan yaumil mal hadrati jami'i awliya as-salihin wa ulama al-amilin wa muhammad Sayyid bal hadrati masyahidul qulub wa il hadrati jami'an liman hadira hadal majlis sayyidina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir husna wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasiu ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi
ya badi'u ya baqi ya warithu ya rashidu ya sabur azza jalla dzikru bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazirna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna bali maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman li hamsatun udfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada وابناهما والفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian, hari ngaji terakhir, bukan ngaji terakhir, mungkin ngaji terakhir, besok gak ngaji nih, ngaji sebelum libur Ramadan, sebelum libur Ramadan. Nah, ini ngaji nanti lanjut lagi setelah Idul Fitri. Semoga ini bisa nambahi ilmu kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kita, ini rukun sholat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u yang ke-9 dari rukun sholat adalah as-sujudu, sujud. Jadi ya, sujud sudah tahu sujud, tapi bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sujud. As-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Jadi kalau sujudnya 1 kali nggak sah. Sujud lughatan al-khudu' wa tadallul. Jadi yang namanya sujud itu khudu', merendah, dan juga tadallul, menghinakan diri. Makanya orang sujud itu nggak ada yang sombong. Orang sujud itu ya harus ngino diri, menghinakan diri, dan juga merendah. Yaitu apa namanya sujud. Kalau ada orang sujud yang sombong itu, makanya kalau sujud itu ya sebenarnya menyadarkan kita. Di orang kalau sujud itu, makanya sholat itu kan tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat takabur seseorang itu ya sebenarnya sholat. Ya kalau orang masih sudah sholat kok masih takabur, ini ya berarti nggak mendapatkan hikmah, nggak memaknai sholat yang sebenarnya. Bagaimana tidak, anggota tubuh yang paling atas harus diletakkan lebih bawah daripada anggota yang di bawah, harus diletakkan melebihi, lebih rendah daripada anggota yang mungkin kita anggap hina. Iya, jadi itu makanya al-khudu' wa tadallul. Kemudian syar'an, menurut syariat yang namanya sujud itu wa'ul musolli al-a'dha al-sabi'ata al-atiyata ala musallahu, yaitu bagaimana seorang yang sholat meletakkan anggota tubuhnya, ke-7 anggota tubuhnya di tempat sholat. Itu namanya, nah ini 7 ini memang ya ulama ya ada yang kalau secara sempurna itu ya 7 ini. Tapi ada akol, ada hal yang apa namanya minimal. Dan ini yang kemudian menjadikan beda antara pendapatnya apa namanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau pendapatnya Imam Ar-Rafi'i ya pokoknya asal jidatnya sudah nempel ya sudah, itu sudah sah. Pokoknya yang penting di jidatnya. Kalau An-Nawawi ya harus semua 7 anggota itu harus menyentuh apa namanya tempat sholat. Nah, sujud 2 kali. Gambarannya seperti apa? Bi ayyadu ajabhatahu ala musallahu. Dengan gambaran orang yang sholat itu meletakkan jabhah, meletakkan jidatnya ala musallahu, di atas tempat sholat, di atas tempat sholat. Yang namanya jidat itu Pak, kalau jenengan ngomongnya jidat nanti bingung. Artinya jidat itu batasannya mana?
mulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan jadi baina syakri, di antara rambut, perkara yang di antara rambut dan di antara jabinani, alis ini. Jadi yang namanya jidat itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan jabinani, jabina ini baina alis. Nah, di antara tempat yang berada di antara rambut dan di antara alis. Terus kemudian antara pelipis kanan dan pelipis kiri. Berarti kalau orang sholat itu asalkan yang nempel anggota ini itu sudah cukup. Semisal ada yang bagian sini sakit kan, boleh kan sebelah agak miring-miring gini. Nah, agak miring. Tapi jangan terus kemudian ditaruh di sini. Nah, miringin ngomen. Nah, ini enggak sah karena itu enggak bagian dari jabhah. Yang bagian dari jabhah itu ya kan mungkin sambil nengokin kawannya gitu yang sholat sebelah nempel gini semua ngobrol gitu bos. Nah itu nggak boleh karena batasannya ya antara pelipis kanan kiri dengan antara baina sya'ri wal jabinain dan kedua alis ini. Nah itu yang nempel itu nggak semuanya tapi sebagian, sebagian, sehingga kalau kemudian ada penutup yang menutupi semuanya, ini nggak boleh. Jadi kan kalau sholat kok pakai pecinya gini, kan ada model orang pakai peci gini. Sebenarnya meskipun Gus Kausar kan pakainya peci juga gini, tapi kan dalam kondisi biasa. Tapi kalau pas sholat ya dibuka juga gitu, dibuka juga. Nah jadi yang penting jabahnya ini kelihatan. Meskipun segini sedikit ini nggak apa-apa. Yang penting ini kena. Kecuali kalau perempuan nggak boleh rambutnya berseliweran kalau laki-laki kalau hanya sehelai dua helai di sini aman. Tapi kalau terus gondrong terus menutup perak ini sampai akhirnya jabahnya ketutup nggak bisa nempel, ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena diantaranya adalah maksufatan, jabah itu harus atau jidatnya itu harus dibuka, tidak boleh ditutupi. Makanya nanti akan ada aturan begini. Sesuatu yang bergerak, jadi kalau dia orang yang sujud itu sujud di tempat yang mayataharroku biharokatihi, sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak maka itu nggak sah meskipun dibuka. Tapi dia kan ada orang yang sholat itu pakai serban, kok kemudian serbannya dipakai seperti ini. Terus ini kan kalau kita gerak-gerak kemana-mana dia kan juga ikut gerak Pak. Kita rukuk dia rukuk ikut gerak, kita berdiri ikut berdiri. Kok pas sujud kebetulan nempel di tempat sujud, terus kita sujud di atasnya, maka ini nggak sah. Jadi kalau dia sujud di tempat yang atau di perkara yang ketika dia gerak perkara itu ikut gerak, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau dia nggak ikut gerak, semisal lewernya pewanjang, serbannya pewanjang, terus ujungnya ini nempel di tempat sujud. Ini kan kalau kita gerak, kalau kita gerak gini kan, yang gerak kan yang ikat sini, tapi yang bagian ujung kan nggak gerak. Ini kita sujud nggak apa-apa. Makanya kalau kemudian pakai jubah, mukena termasuk ibu-ibu, mukena putusan nih loh, mukena yang atas bawah. Itu kan kalau sujud kadang-kadang kan terus ditaplek nih. Diletakkan di tempat sujudnya. Jadi ibu-ibu itu kalau pakai mukena gimana prakteknya? Jangan tahu lah pokoknya ya. Kok terus ditaruh di depan plek, apalagi ibu-ibu beberapa orang itu kalau sujud itu kan meletakkan tangannya seperti ini. Dan ini makruh kan? Makruh meletakkan gini. Ya normal tetap aja gini. Nah, ini kalau kemudian meletakkannya begini, kadang-kadang gini, terus ditaruh di pas di area sini, otomatis tempat sujudnya ini ketimpa dengan mukenanya. Terus kemudian dia sujud di atas mukena itu enggak sah. Jadi kalau mayataharraku biharokatihi, sesuatu yang bergerak di saat dia bergerak itu tidak bisa digunakan untuk tempat sujud. Dia harus dihindarkan. Jadi harus maksufatan, harus dibuka, nggak boleh ditutupi.
maksufatan mana tadi ai maudhi'a sujudihi wal wajib wa ujuz'in min jabhatih. Jadi yang penting pokoknya sebagian jidat itu harus diletakkan di tempat sujudnya. Illa li udhrin mana tadi maksufatan wa mutathaqilan biha, dan agak ditekan. Jadi maksufatan illa li udhrin. Jadi dibuka itu kecuali kalau ada udur itu contoh sininya luka, terus kemudian diperban, dan perban ini menjadikan dia kan kalau bergerak ikut gerak perban, maka gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Kenapa? Karena udur seperti kawujudi sakren nabitin biha, seperti andai kata ada orang yang salah pakai obat penumbuh rambut, dipakai disiram sampai ke sini tumbuh rambutnya, ke jidat-jidatnya tumbuh rambutnya, maka gak ada masalah dia sujud di situ. Itu berarti bukan secara normal. Kita bicara soal normal. Sama kayak nyuwun sewu ini, kalau ada yang sudah mulai rontok terus sampai ke sini, ini nggak bagian dari jidat terus sujudnya juga. Jadi yang ditempel ubun-ubunnya gitu. Ini nggak bagian jidat. Yang normalnya tetap seperti ini. Normalnya tetap ya wes, ikuti yang normal saja, normalnya sini. Wah saya kan lebar, tempel terus jungkir gitu lah, itu tetap nggak boleh. Jadi kalau udhrin seperti tumbuhnya rambut ya wes nggak masalah, atau harus diperban karena ada kalau dilepas akan terjadi masyakoh, akan terjadi kerepotan, akan terjadi bahaya, maka juga nggak masalah, biarin saja. Vonis dokter terus ini perbannya nggak boleh dibuka sampai nanti terus nggak mau sholat, wajib perbanan nggak boleh, tetap harus sholat. Nah, perban itu menjadi satu alasan, satu hal yang kemudian rusak, tutup itu nggak masalah, ketutup. Wa mutathaqilan biha, dan dia menekankan jidatnya di atas tempat sujud itu agak ditekan. Sekiranya dia menggunakan penekanannya itu adalah berat kepala berikut dengan lehernya itu ditempel. Jadi nggak boleh renggang-renggang, istilahnya nggak boleh dianggang-anggang gitu. Cuma ditempel sedikit gini, ya dianggang-anggang gitu. Lah, yang diharuskan adalah ya mutathaqilan, dia menggunakan beban kepalanya itu memang benar-benar ditempel. Nah, mungkin kalau beberapa orang yang takut jidatnya hitam, beberapa orang yang mungkin atau malah sengaja biar diuyak biar hitam ya mais nggak usah, normal saja. Dan yakinlah kalau jenengan sholat normal apalagi pakai sajadah itu kira-kira nggak bakalan hitam. Kalau normal terus pakai sajadah, kecuali nggak pakai sajadah, mungkin bisa jadi hitam. Itu pun kalau sholat jenengan banyak sholatnya. Nah, jadi dengan menggunakan beban mutathaqilan, menggunakan beban kepala dan lehernya ini ditempelkan. Andai kata bahkan kalau semisal pakai ukuran gitu, andai kata kita sujud di ala kutnin, di atas di atas kapuk, itu akan ada asarnya, akan ada bekasnya, dekok gitu. Ya kan ukurannya lo pakai kapuk Pak, ukurannya pakai kapuk. Andai kata kok kita sujud itu di atas kapuk, maka dia akan meninggalkan bekas dekok itu, cukup itu saja. Jadi nggak usah yang dipaksakan ditempel di blower itu nggak perlu, cukup ya wis menggunakan beban kepala. Wa mungkisan jungkel itu ay mutakamilan bil jabhah alawat isujudi. Oh bukan, mana bi ayyarfa'a asafilaha ala a'alihi, yakinan dengan cara mengangkat anggota tubuh yang rendah lebih tinggi daripada anggota tubuh yang atas. Kepala lebih rendah daripada pantat. Nah,
dengan mengangkat anggota tubuh yang bawah lebih tinggi di atas anggota tubuh yang atas. Secara yakin, harus yakin, karena ini nanti berkaitan dengan orang yang sholat dalam kondisi sujudnya itu mungkin nggak bisa sampai nempel ke lantai, itu cuma mentok gini. Itu harus ada harus yakin sampai benar-benar anggota tubuhnya yang bagian atas itu lebih rendah daripada anggota tubuh yang bagian bawah. Terus falau akasa lam yasihhan, andai kata kok kebalikannya tetap dalam kondisi seperti ini, maka lam yasihha, tidak sah sholatnya. Wakada ini stawiya fil asoh. Demikian juga kalau datar rata anggota tubuh yang atas dengan anggota tubuh yang bawah ini sejajar kayak orang rukuk itu, maka enggak sah juga sholatnya menurut pendapat pendapat yang asoh. Fa'ilam yumkinhu sholat bihasbi halihi wa'ada. Kalau enggak memungkinkan, maka sholatlah dengan sebisanya, dengan bihasbi halihi, dengan perhitungan kondisi itulah. Tapi wa'ada, kon ngulangi kalau sudah bisa, suruh ngulangi. Ya, kalau kadang-kadang kan ada orang sholat itu yang masjid karena penuh, terus di tangga, nanti kakinya yang di tangga bawah, terus kepalanya di tangga atas. Ada itu benar-benar ada. Lah kayak gitu itu ya otomatis ya gak sah Pak. Kalau sujud itu datar itu antara kepala, bener jidatnya nempel di makhluk sujud. Tapi kan persoalannya asafil bagian tubuh yang atas ini berada di anggota tubuh yang berada di bawah ini sejajar dengan anggota tubuh yang bagian di a'la, yang bagian atas. Lantainya segini, tangganya segini ya. Ini kan ada tuh yang sering di foto-foto karena penuh Jumatan terus sholatnya di tangga. Nah, itu enggak sah. Kalau anak-anak ya biarin saja anak-anak. Lah kalau nggak bisa, kalau nggak memungkinkan, maka sholatnya bihasbi halihi, ya dikira-kira pokoknya semampunya. Tapi wa'ada, dikon ngulangi Pak. Fa'in ajuza an wat'i ba'dil jabhati illa ala nahwi wasadatin wajaba in hasola bihi at-tankis wa illa fala. Dia kalau nggak mampu ya wis kalau ini dalam kondisi darurat seperti orang yang isyarat, seperti orang yang ini ya wis beda ceritanya. Tapi dalam kondisi makanya kan sering saya sampaikan, ini kita ngaji kitab yang tipis itu tujuannya untuk koreksi diri kita. Sehingga kalau jenengan menemukan sesuatu yang ini kok nggak seperti dengan ngaji saya, mungkin dia ngajinya, anggap saja husnudzon jenengan, mungkin dia ngajinya sudah di kitab yang tebel, karena penjelasannya simpel. Kalau di penjelasan di kitab yang tebel-tebel lagi itu malah ya banyak nanti pendapat-pendapat yang macam-macam Pak. Jadi mungkin dalam kondisi itu dia menggunakan yang anggap saja lah pendapat yang tidak umum. Ya, jadi kalau kitab ini itu sampai tadinya nggak bisa saja, sekiranya bisa nanti suruh ngulang lagi sholatnya, suruh ngulang lagi, ngulang i'adah, berarti kan sama saja dengan sholat baru. Tapi pahalanya tetap, karena ada sholat yang li hurmatil waktu juga dilakukan itu akibat karena urgensi. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan sholat, keadaan tidak memungkinkan sholat, tapi tetap dilakukan sholat. Tujuannya hanya li hurmatil waktu, hanya tujuannya untuk menghormati waktu. Itu pun nanti kalau sudah memungkinkan kondisinya, i'adah, diulang lagi sholat yang tadi dilaksanakan itu, karena tidak terhitung li hurmatil waktu itu. Kalau nanti sudah dalam kondisi ikhtiyari, dalam kondisi normal, itu tidak dianggap, tetap harus diiadah, tetap harus kayak seolah-olah dikodoi, seperti itu.
wayadu asai'an. Oh ya, bi ayyadu ajabhatahu wayadoa wa bi ayya doa sayan, dan sekiranya dia meletakkan sesuatu sayan itu juz'an yasiron, yaitu bagian sedikit, bagian yang sedikit saja, min rukbataihi, dari kedua lutut. Nah, jadi seorang sujud itu selain ke jidat yang diletakkan, dia harus meletakkan bagian dari lututnya harus diletakkan, min rukbataihi wa min butuni kaffaihi, dan dari batinnya telapak tangan. Batinnya telapak tangan itu yang mana? Ya kalau kita letakkan gini, mana yang nggak nampak itu ya dianggap batin. Dah seperti itu. Kalau jenengan temukan dua telapak tangan kok ditempel plek gini, ini yang nggak kelihatan yaitu batinnya, itu bagian dalam dari telapak tangan, meletakkan sebagian. Andai kata, sehingga kalau ngomong juz'an yasiron, bagian yang kecil itu, kalau kita sholat, mungkin kan jenengan juga pernah nengok ada orang sholat yang males nempel gitu, segini ya, itu ya boleh. Bahkan andai kata yang ditempelkan hanya jidatnya saja, itu sah, karena memang yang namanya sujud itu hanya menggunakan jidat saja, yang lainnya itu pendapatnya Imam An-Nawawi, semuanya harus masuk. Tapi Ar-Rafi'i cukup jidat. Sehingga kalau jenengan kok main model kayak gini terus jidatnya ditempel gini, sah. Tapi kalau kesempurnaannya ya ini semua juz'an yasiron min rukbataihi wa min butuni kaffaihi, yaitu meletakkan bagian dari lututnya, kedua lututnya dan kedua telapak tangannya. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan dari batinnya telapak kaki. Telapak kaki segini banyaknya, itu yang nempel itu hanya ujung jari jemari. Dari batinnya jari jemari kaki. Itu pun nggak nempel semua. Ada memang yang bisa nempel semua, yang jari jemarinya rata kaki. Ada yang nggak bisa nempel, kayak saya itu nggak bisa nempel sampai ke bagian jari kelingking, itu nggak bisa. Mungkin sebelahnya kelingking ini juga nggak bisa. Bisa biasanya mungkin hanya tiga. Itu sudah cukup karena juz'an yasiron, sebagian dari juz terkecil, juz sedikit dari telapak kaki. Itu sujud seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan sujud, ya poin itu yang perlu dijaga. Jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan kedua jari jemari kaki. Nah, kalau sudah dalam kondisi yang mungkin kita hanya bisa meletakkan di antara dari ketujuh bagian tubuh ini, mana yang terpaksa harus kita nggak bisa hindari, harus ditempel, itu hanya jidat saja. Sehingga kalau jenengan mungkin kan ada atau sholat di masjid itu kan ada orang yang di depan jenengan itu kalau sujud terus kakinya diangkat jari jemarinya, jadi nggak ditempelin di sini. Jadi pas sujud itu kakinya diangkat, dijombat gitu. Ada kan? Jadi ini memang jombat gini Pak, jombat gini. Memang sengaja nggak ditempelin. Itu ada. Ya ada. Ada juga yang model males meletakkan tangannya semuanya, itu ya males ya. Tadi ya pokoknya ditempel gitu. Males. Nah itu sah apa enggak? Sah, karena kita melihat pada sisi minimalnya adalah jidat, yang nggak bisa ditolerir, yang nggak bisa dinego, itu hanya jidat saja. Jidat itu memang harus nempel. harus benar-benar nempel. Al-asiru at-tuma'ninah fi. Yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud. Tuma'ninah sudah lewat. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini walau fin nafli, meskipun di dalam sholat sunnah itu harus. Wa yustaratu fihi adamu tawilihi, dan disyaratkan di dalam duduk di antara dua sujud. Tahu kan duduk di antara dua sujud? Sujud pertama terus duduk, ya itu duduk pertama sebelum sujud lagi, itu namanya duduk di antara dua sujud yang kita baca
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh yang kita minta. Lah itu kalau kemudian itu disyaratkan tidak dilakukan dengan cara lama. Gak boleh duduk di antara dua sujud itu lama. Sebagaimana i'tidal juga tidak dibolehkan lama. Kemarin itu boleh i'tidal itu lama dalam kondisi doa kunut. Kenapa masru'iyah? Karena kunut itu bagian dari sesuatu yang disyariatkan. Atau baca-baca hanya boleh pada batasan baca-bacaan yang disyariatkan. Duduk di antara dua sujud itu juga sama, nggak boleh lama, nggak boleh dilakukan lama. Li'annahuma syar'an lil fasli, karena li'annahuma syar'an lil fasli, karena keduanya antara i'tidal dengan duduk di antara dua sujud itu hanya syariat dalam bentuk untuk memisahkan rukun satu dengan rukun yang lain. Dia hanya lil fasli saja, untuk memisah saja. Tujuannya cuma untuk memisah saja. La lidatihima, bukan karena jenisnya sendiri, bukan karena bukan karena i'tidal itu rukun sendiri, tapi kayak gini. Ya, mungkin kayak gini ilustrasinya. Wudu itu gak wajib. Wudu itu hukumnya sunnah. Wudu menjadi wajib karena mau melakukan sholat yang wajib, gitu loh. Bukan karena melakukan sholat. Lah, sholat itu karena dituntut harus suci, maka wudu menjadi wajib. Sebenarnya wudu itu bukan hukum asalnya, bukan wajib, tapi kewajiban wudu menjadi wajib karena adanya faktor sholat yang wajib, akhirnya wudu jadi wajib. Lah, rukun ini itu juga mirip-mirip seperti itu. Dia menjadi rukun karena adanya rukun ini dan rukun ini yang harus dipisah. Gitu. Tujuannya hanya memisah. Sehingga fakana qasira ini, maka adanya dua i'tidal dan sujud ini itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara pendek. Fa'in tuwila ahaduhuma fawqa dzikrihi al-masru'i fihi qadrul fatihati fil i'tidal wa qadru aqallit tasahhudi fil julusi baina sajdataini amidan aliman batalat sholatuhu. Maka kalau andai kata kok ada orang yang melakukan rukun ini dipanjangkan, i'tidal ataupun sujud, duduk di antara dua sujud itu kok dilakukan panjang. Sekiranya apa? Sekiranya panjangnya itu melebihi dari dzikir yang disyariatkan. Qadrul Fatihah, bagi i'tidal itu kira-kira Fatihah. Jadi kok berdirinya sama dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hitung semisal 15 detik. Kok i'tidal sama dengan Fatihah? I'tidal sama dengan Fatihah. Nah, atau kalau sujud, duduk di antara sujud itu menyamai dengan tasahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai itu. Kok sama durasinya, panjangnya sama, maka amid dan aliman, dan dia adalah orang yang memang disengaja, maka batal sholat. Sehingga kalau duduk di antara dua sujud, ya wes gak usah suwi-suwi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sudah, gak usah ditambahi wazawijni bi arba'ati niswah. Misal bi arba'ati ini saat tambahi, dan nikahkanlah saya dengan 4 perempuan. Waduh. Ya Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, dan kasihani saya. Rabbi firli warhamni wajburni, dan wajibur itu jebur ya. Bukan tambal. Jadi kalau ada kekurangan wajibur nih, warfa'ni
Warfa'ni warzuqni, warfa'ni angkat warfa'ni warzuqni, berikan rizki, warfa'ni warzuqni, wahdini, beri tunjukkanlah, wa'afini, ampuni, wa'afini, wa'fu'ani, maafkanlah. Jadi 7 kan, terus jenengan tambahi wazawijni bisa bi'arba'atin nisa, dan nikahkanlah saya dengan 4 perempuan. Wah, ambai po wajar. Ada bengke sing jenengan sewenang wis pokoke sing jadi cita-cita sing enggak keturutan. Ya wis. Berarti ya akhirnya terus ternyata sejajar dengan tahiyat. Wis gak sah. Atau jenengan mau males ber wafin wafuanis ledal itu kadang sujud. Mergo wis kewesel wis pengene lungguh. Pengennya duduk. Ya wis. Akhirnya menyamai tahiyat batal salat. Berdiri di detail juga gitu. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil usamani. Waduh, misal jangan tahu ambai dewi. Entah buat baca apa atau males-malesan tadi berdiri. Saya gampang. Sampai sejajar dengan Fatihah, batalat sholatuhu. Batal. Wahtaro kasiruna annahum tawilani. Tapi juga ada yang kan jadi kan seneng nih kan. Makanya kali ini enaknya ya kayak gitu tuh. Nah ada yang bilang batal, lalai loh ya, ada yang bilang ora batal karena annahum tawilani, karena dua-duanya itu juga panjang, itu nggak apa-apa. Biasanya apa dijelas no, jadi saya bagi jenengan. Lainnya aku udah diceritane mau ujung-ujungnya ya podo ya orang, ya jenengan kan punya dasar akhirnya. Akhirnya kan kita punya dasar, mau yang pendek ya ada dasarnya, yang panjang juga. Sehingga kalau jenengan mau pendek, sami Allah liman hamidah, langsung sujud. Titi lokne titinya uang, titi di apa diece uang. Soalnya cepet men, yang penting kan tumanina, kowe dia jawaban. Nah terus jawaban dia, soalnya cepet men, ya aku salah ke susu harap apa boleh kan gak keren tuh. Ya kan jawabannya yang penting kan sudah tumaknina. Lagian itu rukunun kosirun ya jawabannya. Lagian itu rukun yang pendek, gak boleh panjang-panjang. Jawabannya kan seolah-olah berilmu, seolah-olah pinter, itu kan keren kan Pak. Nah itu. Jadi tapi ono wae sing ngomong. Ada juga yang mengatakan wahtaro kasirun annahum tawilani. Itu dianggap rukun panjang juga. Busrul Kalim. Kitab Busrul Karim Sohifah 154. Asali soal julu sulit tasahudil akhir wa ma ba'dahu. Dan yang berikutnya tuntasin aja ya, tuntasin aja dengan singkat-singkat. Yang ke-13 itu duduk untuk melakukan tasahud. Jadi tasahud itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawat ikut rukun sendiri. Duduknya itu juga rukun sendiri. Artinya apa? Kok jenengan baca tasahudnya tidak dalam kondisi duduk, nggak sah, gitu loh. Artinya duduk untuk baca tasahud itu rukun sendiri. Al-julu sulit tasahudil akhir. Jadi kalau jenengan tasahud, sehingga kalau tasahud akhir itu sunnahnya duduknya adalah duduk tawaruk. Jadi kalau duduk iftiras itu kan duduk yang kita menduduki kaki sebelah kiri. Itu duduk iftiras, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, itu namanya duduk iftiras. Lah kalau duduk yang disunahkan pada saat tahiyat akhir itu duduk tawaruk. Tawaruk itu yang menyilangkan apa namanya kaki kirinya. Nah terus memposisikan jari jemarinya itu semuanya menghadap kiblat. Jadi jari jemarinya, jari kaki yang napak, yang bagian kanan ini napak madhep kiblat. Terus yang jari kiri yang disilangkan itu juga madhep kiblat. Terus nanti tangannya ini sejajar dengan ini. Jadi nenek modelnya nyaruhnya seperti ini, jejer gini, sejajar. Terus nanti pada saat tahiyat posisi tangannya seperti angka 5 dan angka 3. Yang ini kayak angka 3, yang ini kayak angka 5. Jadi tahiyat itu gini posisinya, bukan gini. Oh gini yo, juga apa sih sebenarnya? Jenengan gak gini yo gak apa-apa gitu mas saya. Arab gini. Asal jangan gini. Wah diajar malaikat ya, kurang ajar gitu.
asal jangan gitu ya, jangan gini juga, jangan gini juga. Nanti mentang-mentang coblos nomor 3 harus gini, coblos nomor 2 gini, nggak mau gini. Jadi biasa aja coblos ya coblos, gini ya gini, nyantai aja. Kayak apa, amin sama kabul. Gara-gara amin nggak mau, gara-gara nggak nyoblos nomor 1 nggak mau bilang amin, waladolin kabul. Nah itu ya nggak usah segitunya. Yes. Jadi duduk di antara dua duduk tasyahud akhir ya sudah, tetap duduknya itu menjadi rukun sendiri, sehingga baca tahiyat nggak boleh dilakukan dalam kondisi berdiri atau jenengan mualas terus. Kalau duduk kan gak boleh apa meneh, imamnya sawi tahiyate dua pro. Nah dua pro atau malah lungguh apa karo gak boleh, harus duduk, harus dilakukan duduk, yakni al julusul ladzi akibahus salam, yaitu duduk yang dilakukan sebelum salam, yang setelah itu dilakukannya adalah salam. Terus ar-rabi'u, jadi kalau tasyahud itu duduknya, kalau tasyahud akhir duduknya tawaruk, ar-rabi'a asyara, yang ke-14 at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Fayaqulu, maka yang diucapkan adalah at-tahiyyatul mubarakah. Ini kan ada tulisannya Pak, ada tulisannya. Kalau jenengan mau at-tahiyyatul mubarakatus, nanti tak foto lah, tak kirim di Mabes, apa namanya, tak kirim di ini, biar jenengan kalau baca juga pas ada yang dibaca, tahu panjang pendeknya. Gak apa-apa kirim foto, main foto aja. Oke. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dah, itu tahiyat, itu rukun sendiri. Yang ke-15 as-sholatu ala nabi, minimal wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah sampai di situ. Kok jenengan pas baca kok panjang kali, pas waktu apa namanya sebelum ngaji yang dibaca, ya sekalian saja sebenarnya, itu sekalian saja. Saya baca sekalian Ibrahimiyah sekalian itu ya, siapa tahu kan sering-sering baca di apa namanya sholawat itu terus dipanggil Nabi Ibrahim, bisa umroh, bisa haji kan, ya nggak tahu juga. Nah, karena apa namanya ijazah-ijazah diantara yang di ini yang di apa yang diberikan ya itu kalau pengen cepat umrah atau cepat haji itu ya itu ya, pokoknya sering baca apa namanya sholat Ibrahimiyah. Yang ke-15 sholat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu jenengan salam assalamualaikum, sudah selesai. Terus as-sadisa asyara, yang ke-16 assalam, yaitu membaca salam. Minim-minimnya salam adalah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dah, itu minimal. At-taslimatul ula wa akmaluha assalamualaikum warahmatullah. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Walatusan wa barakatuh, dan tidak disunahkan baca wa barakatuh. Watusanu taslimatussaniyah lil itba. Jadi kalau yang kedua itu hanya sunnah saja. Salam yang menjadi rukun itu salam pertama, Pak. Jadi kalau jenengan kok buru-buru assalamualaikum langsung cabut, wes gak apa-apa, gak usah ditambah wa barakatuh. Tidak disunahkan untuk membaca wa barakatuh. Wa barakatuh itu dibaca pada saat hanya sholat jenazah. Kalau sholat yang lainnya ya cukup assalamualaikum warahmatullah. Minimal assalamualaikum, dah minimal itu. Asabi'a asyara, yang ke berapa ini? Yang ke-17, yang terakhir at-tartib, yaitu urut. Fa'in ta'ammada tarkahu ka'an sajada. Ya Allah. Fa'in ta'ammada tarkahu
ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat wa insaha. Jadi syarat yang terakhir, rukun yang terakhir di dalam sholat adalah dilakukan secara runtut, urut. Harusnya ini nomor berapa itu harus dilakukan secara urut, gak boleh acak. Sebagaimana kalau ada orang yang kemudian menyengaja meninggalkan urut-urutan, dia tidak melakukan urut. Contoh, dia melakukan sujud sebelum rukuk, sujud dulu baru rukuk, maka batal sholatnya. Wa insaha fal ya'ud ilaihi, maka kalau itu dilakukan dalam kondisi lupa, jadi urung rukuk kok kemudian sujud, maka fal ya'ud ilaihi, maka segeralah dia kembali pada posisi sebelum dia sujud, yaitu dia kembali terus kemudian rukuk baru kemudian i'tidal lagi dan sujud lagi. Tapi kalau disengaja sujud dululah biar cepat, biar cepat, pakai jalan alternatif. Di sini lagi macet, rukuk lagi macet, semuanya lagi rukuk. Saya pakai sujud dulu lah, tempatnya kan lagi kosong. Udah, maka batal sholatnya. Tapi kalau dalam kondisi sahal, lali, lupa, maka dia harus kembali kepada posisi awal, posisi sebelum dia sujud itu. Illa ayyakuna fi mislihi, kecuali kemudian dia di posisi yang sama, ingatnya adalah di posisi yang sama. Contoh Pak, orang kok kemudian habis baca Fatihah, itu kan harusnya rukuk dulu. Dia kok sujud karena lupa, sujud terus duduk di antara dua sujud terus sujud lagi. Maka begitu sujud yang kedua ini kok dia ingat, langsung berdiri kembali. Tak berdiri lagi terus kemudian karena tadi sudah baca Fatihah kan, maka dia rukuk, i'tidal, terus sujud lagi, terus duduk di antara dua sujud lagi. Tapi kalau kemudian ingatnya di posisi di mana dia posisi yang sama, dia berdiri baca Fatihah terus tahu sujud, lupa dia sujud, duduk di antara dua sujud terus sujud lagi terus berdiri baca Fatihah lagi. Nah, terus setelah baca Fatihah ingat, atau setelah berdiri ingat, waduh, tadi kan belum rukuk. Nah, kalau yang semacam itu, maka yang harus dilakukan adalah fatatimu bihi rakaatuhu, maka dia harus menyempurnakan rakaatnya. Tapi wala goma sahabihi, tapi rakaat yang tadi dia lupa itu belum rukuk, belum i'tidal, itu dianggap rakaat itu tidak ada. Jadi istilahnya orang yang lain itu kayak sholat kelebihan rakaat akhirnya. Kayak sholat kelebihan rakaat, karena rakaat yang dia lupakan tadi itu menjadi nganggur, tidak dihitung. Kalau rukuk iya nampak karena rukun fi'li, tapi kalau rukun qauli gimana? Kan nggak nampak, orang nengok, orang ini aliran baru, masa sholat maghrib 4 rakaat? No. Padahal ada yang dilupakan. Pas pada saat di rakaat kedua mungkin dia nggak baca Fatihah, tahu-tahu rukuk, terus banyak ngelawamun karena ngelawamun. Allahu Akbar, ngelawamun mau mikir apa seterusnya rukuk dewi, sujud dewi. Nah, rukuk dewi i'tidal sendiri terus sujud dulu. Begitu di rakaat ketiga dia ingat, waduh di rakaat kedua tadi kan aku belum baca Fatihah. Padahal dia sudah dalam posisi berdiri lagi, dalam posisi posisi berdiri untuk baca Fatihah rakaat ketiga. Maka yang semacam ini lanjutkan saja, tapi rakaat yang kedua tadi tidak terhitung. Berarti dia sholat maghribnya seperti melakukan 4 rakaat. Nah, itu. Jadi ya wes bisa anggapnya bonus, anggap saja bonus. Seolah langkahnya sama tapi ternyata berbeda. Nah ini, jadi ini sampai sini cukup, ini sampai tartib. Jadi ada 17 rukun. Itu kalau menghitung tumakninah di setiap tempatnya. Tapi kalau tumakninah dihitung hanya 1, maka hanya 14. Dah. Loh, kalau ada yang tanya, kalau bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya PR tadi sampai lebaran. Sampai lebaran. Di rapopo ngutiling. Semoga
kelebihan kon itu napa anu kangge sapi mau napa itu. Jadi kalau lupa di dalam sholat itu ya memang sunahnya tetap dipakai sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu kan dilakukan karena lupa, namanya saja sujud karena lupa. Jadi lupa termasuk rupa rukun terus ditambahi tadi, ya sudah itu juga dilakukan sujud. Itu sujud sahwi. Enggak juga enggak apa-apa sebenarnya gitu. Enggak pakai sujud sahwi juga enggak apa-apa karena sifatnya juga sunnah. Mata. Kita akan sholat pakai songkok. Kita sujud kan, kebanyakan saya nengok tuh ada kawan itu dia sujud itu dia sebelum sujud dia kepalanya begini rambutnya ke atas, lalu dia sujud. Itu gimana juga kan kita mengurangi pergerakan. Yang kedua kita akan sujud, kadang-kadang kita tuh malas atau tempat yang agak habis, lalu kita sujud itu kan tangan kita depan, lalu kaki tangan kita ini nyentuh ke kepala kita, kepala Siku sama lutut. Itu gimana itu? Jadi kalau rambutnya tebel sampai nanti menutup jidat, memang ya harus disingkap gitu, harus disingkap gitu. Dan gerakan seperti itu, gerakan terhitung gerakan satu kali, tidak sampai gerakan yang membatalkan sholat. Jadi nggak apa-apa, kecuali disingkap terus bawa karet dipocong lah gitu. Sewingkap terus dipegang terus dikuncret dah, sampai nguncret nah itu baru gerakan-gerakan yang membatalkan. Nah, kalau yang sujud tadi, sujud itu memang posisinya begini Pak D. Posisi jarak antara lutut dengan apa namanya? Jadi sujud itu nggak ngangkang gini. Sujud itu nggak ngangkang gini. Jenengan bayangkan kalau orang sholat apa namanya jamaah terus ngangkang gini. Wah itu ya baik sikut-sikutan terus softnya itu ya ngabisin tempat. Ini lebar loh, ini lebar. Jadi lurus sebenarnya lurus. Ini lurus dengan lutut, terus jarak antara dengan lutut lurus dengan ini loh, lurus dengan apa namanya bahu, terus lurus dengan lutut, jarak antara lutut dengan tangan itu apa namanya ada jaraknya ya. Terus ini tujuannya apa? Beberapa orang itu kan sholatnya itu kan ada yang sujudnya lama. Kalau dia sholat sujud lama terkadang mengalami rasa capek. Maka di saat capek itu sikunya diletakkan di paha, nah gitu loh. Jadi pas ketika dia meletakkan gini terus sampai pas ditaruh gitu. Nah tujuannya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Pak Imam. Bagian orang apa pecingnya itu tebel gitu, digulung-gulung gitu. Kalau sujud maksimal nggak kendor lantai nggak gitu. Nah kalau jenengan tanya maksimal menyentuh lantai atau enggak, nah ini yang saya belum pernah ngalami. Tapi asalkan kelihatan jidatnya nampak gitu loh, berarti memungkinkan itu nempel. Ya kan ada kan pakai imamah gitu, pakai sorban, pakai apa namanya, pakai ini kan gulung tinggi terus kainnya tebal. Nah ya kalau kita prasangka kita saja ya kemungkinan nempel asalkan sininya dibuka. Tapi kalau ini kan seperti ini kan jelas tertutup, nggak ada setannya. Nah kayak gini ini jelas nggak terbuka. Nah ini nggak bisa. Tapi kalau masih gini kok ini tebal ya mungkin kita bisa coba sendiri lah. Kita coba nggak nempel mungkin, nah, perlu dikasih tahu. Kayak gitu. Tapi kalau orang pakai gitu itu biasanya pinter ya. Adik, ini Pak untuk yang rokaat terakhir biasanya kalau duduk kan beda ya sama rokaat pertama. Nah tapi kalau posisinya di sholat subuh biasanya posisi duduknya itu kayak rokaat pertama itu boleh ya? Duduk tahiyat. Ya. Duduk tahiyat itu gini, duduk tawarruk itu dilakukan adalah di saat dia menghendaki salam.
Jadi duduk itu dilakukan ketika dia melakukan duduk tahiyat terakhir yang menghendaki salam. Kalau dia hendak melakukan sujud sahwi, maka sunnahnya duduknya tetap iftiros. Jadi kalau semisal kita lupa kan jumlah rakaat, terus nanti rencananya mau sujud sahwi, maka itu sunnahnya tidak duduk tawarruk, tapi sunnahnya duduk iftiros, duduk seperti tahiyat awal. Nah gitu. Tapi kalau dia menghendaki salam, maka duduknya baru tawaruk. Duduk tawaruk itu dilakukan karena menghendaki salam, dilakukan pada saat sebelum salam, intinya gitu, sebelum salam. Sehingga mau rokaat, mau terduduk tasahud akhir pun, kalau dia masih menghendaki sujud lagi, maka dia sunnahnya duduknya iftiros. Duduk seperti tahiyat awal atau duduk seperti tasahud, duduk seperti duduk di antara dua sujud yang menduduki kaki kiri nih. Nah ini yes. Tapi kan sering juga kan kalau sholat subuh terutama. Sholat subuh. Jadi nggak ada duduk tawaruknya dia. Nah, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau yang penting duduknya, yang penting dilakukan dalam kondisi duduk. Dan duduk itu juga boleh, tidak harus iftiroh, tidak harus tawaruk. Tidak harus iftiroh. Kalau semisal duduk sila gini, ya boleh gitu loh, nggak masalah. Ya, duduk tasawuf terakhir terus sila gini at-tahiyatul sila gini ya. Jadi istilahnya sekalian lah nanti pikir, jadi gak usah pola-pola lagi terus langsung begitu habis sujud terus langsung sila gitu at-tahiyatul mubarak. Tapi ini menyalahi ini tetap dilakukan dalam kondisi duduk, tapi ini istilahnya nggak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya ya iftiras kalau tawaruk gitu. Asal nggak berdiri atau nggak rukuk, nggak berkumpul. Boleh satu lagi Pak Imam? Boleh. Sebelum makan. Enak disilang ini ya Pak Imam. Boleh. Kanan kiri disilang gini kan? Didudukin gini, nah, gini kan? Nah gini. Kalau puara padahal. Lopuar. Silang dulu ini. Enggak lah aku begini. Pas itu dua itu tiga awal. Iya. Harus tuh. Kayak gini. Boleh. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Imam tadi kan kalau sujud itu asal menyentuh jidat, menyentuh tempat sujud itu sah kan. Menurut pendapat yang lain itu bukan jidat aja yang menyentuh Pak Imam, ujung hidung pun harus menyentuh katanya, dan mata pun nggak boleh pejam, harus kebuka. Nah itu yang mana kita pakai itu Pak Imam? Kalau kepejam mata itu enggak. Ya kalau hidung itu malah nggak jadi hitungan. Hidung itu nggak jadi hitungan. Kalau kita mau pakai yang yang kita anggap rukun secara anggota tubuh, itu hanya 7 anggota tubuh. Jidat, terus kemudian kedua telapak tangan, ini berarti kan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini yang anggota sujud itu. Jadi yang digunakan sujud 7 anggota sujud itu yaitu. Nah hidung itu nggak masuk kategori. Ada kan orang ya mungkin kalau pengen sujud pakai hidung, menggunakan hidung itu biasanya agak delosornya jauh gitu, itu biar hidungnya nempel. Tapi kalau orang yang pendek-pendek biasanya malah gak nempel. Apalagi nyuwun sewu yang hidungnya pesek. Walah itu angel gak keturun. Angel. Kalau saya mungkin gampang, hidungnya lebih mancung ya. Nah, tapi kalau yang pesek jangan bayangkan. Wah repot itu malah bisa-bisa nanti yang nempel bukan jidat tapi alis. Bagi yang pesek itu mungkin yang nempel alis loh. Alis sama hidung. Malah nggak sah. Karena yang dibutuhkan alis itu nggak masuk dalam kategori jabhah. Jabhah itu di atas alis sampai dengan rambut, di bagian antara pelipis kanan dengan pelipis kiri. Ya inilah ini.
Nah, alis itu nggak masuk, sehingga kalau kemudian yang ditempelkan alisnya sama hidungnya malah nggak sah. Yang benar itu ya jidatnya. Di hidung itu dikesampingkan, hidung dikesampingkan. Mata pun Kalau urusan mata terbuka dan terpejam itu memang makruh, orang sholat merem itu makruh. Orang sholat merem makruh. Nah, tapi beberapa kondisi orang itu ada yang katanya khusyuk itu kalau merem. Padahal kalau dipikir khusyuk merem itu nggak khusyuk. Merem itu malah berubah yang mana? Malah ngantuk. Yang benar itu melek ditengok tempat sujud. Nah itu, gitu. Oke? Alhamdulillah, terima kasih, itu saja. Dengan Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.